Bingung ya? Bingung. Kenapa chatnya nggak dibalas nih? Hah? Bingung kan? Kok bingung? Itu mah gak usah bingung, sadar itu mah udah ada di Bingung. situ aja. Gak usah bingung. Sadar. Nggak dibalas. Oke, ini. Aduh, udah Kenapa ya. nggak dibalas? Ya nggak usah, Iya. nggak usah bingung lagi lu. Sadar. Oke, dari alter ego. Mereka bisa nggak udah kita stop bahas chat ini? Nah, saya udah berhenti nih. Ya tapi Iya. dengan chip di band Khalidnya ditutup juga kali ini. Akankah ada peraduan assassin nih? Karena seperti biasa, Fanny, Hayabusa, Link masih terbuka. Ini kalau ngomongin soal Fanny, sebenarnya Nah, lagi-lagi sih, Fanny bakal jadi hero yang lumayan bumerang buat Bigetron Alpha. Ketika mereka emang mau maksimalin Fanny-nya, ya mereka juga harus sadar kalau early mereka tuh harus stabil dari segi gold lane-nya juga. Jadi kayak harus menangin dua matchup. Yang pertama matchup dari gold lane-nya, yang kedua dari XP lane. Jangan sampai dua lane ini bolong dan alhasil jadi kalah fight. Yap. Tapi berarti bakal ada peraduan assassin harusnya ya. Harusnya nih karena salah satunya bisa terlepas nih. Walaupun kita belum ngelihat band ketiganya apa. Karena kalau ngelihat dari band sebelumnya ya masih berkutat di Hayabusa, Fanny, Link. Fovius juga belum kena ban nih sejauh ini. Karena Gatot Kaca masih menjadi concern untuk Bigetron Alpha, mereka tutup dulu. Mungkin karena Fovius dulu nih. Atau mau, soalnya masalahnya Bigetron Alpha bisa jadi dapat 2 nantinya kalau nggak ban karena Fovius. I will choose my own Tapi Rata-rata Arlot aja. Arlotnya. Hero powernya dari Superlook. Aha. Mereka kayak nggak mau ngasih Superlook juga hero yang benar-benar punya daya dobrak yang luar Ya. biasa di early game. Karena modal level 3 seperti yang kita mention sebelumnya ya. Ini bakal memudahkan mereka untuk melakukan setup di area circle. Fovius juga di band membiarkan Link dilepaskan, diadu mungkin sama Nolan. Hayabusa, Fanny. Banyak banget nih. Dan Fanny-nya. Wow. Untuk aku dengernya ya kemarin waktu ada konten dari Alter Ego, Nael itu dibacanya Nanael. Iya, Nanael. Nanael. Iya, kalau misalkan sama anak-anak pas lagi nongkrong juga manggilnya Nanael. Nanael. Iya, Nanael. Jadi kayak N-nya tuh 2 gitu. Nanael ya? Nanael. Ya udah gue singkat Nana. Gak kenapa nggak L-nya aja gitu? Iya, kan Nama Instagram namanya dia. L. L. L Nana. Iya. Nanael. Bisa. Lanjut lagi Oke. untuk 2 yang langsung diamankan oleh Bigetron Alpha. Ini bisa langsung ke Ruby. Assassin juga oke, tapi Ruby dulu juga bagus. Ruby plus Matilda juga boleh. Iya plus kan ya, untuk dari Ki sendiri adalah salah satu romer yang jago banget untuk bermain-main dengan hero-hero momentum kan Pak. Mhm. Dari romernya. Wah dikombinasiin kan boleh juga. Ruby, Kupra, wah udah lari. Waduh. Ruby Faramis dulu ternyata. to live. Jadi Faramisnya tujuannya untuk bisa ngedinai kalau seandainya nanti ternyata bakalan ada gerakan dari Fanny yang langsung mengganggu dengan steel cable ketika team fight besar. Atau jangan-jangan pick Faramis ini adalah untuk secure ketika nanti pick ketiga dari Bigetron akan menuju ke Link. Bisa, itu sangat-sangat possible pastinya. Iya, harus Valentina sih kalau begini. Valentina bakal jadi jawaban sih harusnya Ya, untuk. harus, kalau enggak ya Linknya bakal bebas banget nanti. Ya ini juga salah satu hero nyamannya Roundel kebetulan untuk Valentina. Yang bisa diambil sekarang. Dan goldnya bisa secure ke arah Moskov kah untuk antisipasi ke arah Assassin Power nantinya. Tapi Barats ternyata terdengar. Barats bagus, Barats. Barats bagus, Barats Valentina. dan Valentina udah pasti. Jadi kayak nggak masalah kalau emang ada Link nanti. Yang penting ada Valentinanya dulu nih untuk bisa ngambil juga. Karena dari Faramis Yap, udah sangat obvious ya untuk Linknya. sudah terbaca sedikit ya. Battle of Assassin kita akan lihat. Tapi bandnya nih berarti targeting sama-sama ke arah gold lane gak sih? Walaupun Ruby-nya masih ada kemungkinan di gold, cuman kayaknya kita jarang ngeliat Eman bermain fighter gold lane. Pernah. Tapi jarang banget kan? Iya, tapi kayaknya better sih buat sekarang digunakan karena Ruby Gold Lane akan menjadi pilihan yang bagus ketika Linknya emang di sini diprioritaskan sebagai super core. Uh-huh. Biar nanti XP Lane itu bisa yang megangin Barats juga gitu loh. Kayak X-board mungkin ya. Mungkin. Oke, tapi Karena full. kalau misalkan Ruby ketemu sama Barats, agak berat sepertinya. Mhm. Atau mungkin Ruby-nya juga bisa di roam ya, itu nggak nutup kemungkinan juga. Tapi Tigreal yang di-ban sekarang oleh Bigetron Alpha, hero momentum lagi dan target terhadap hero dari Owen. Tapi bukan bicara tentang Owen, memang eksplorasi poolnya juga cukup luas ya. Ada Chow, ada Gatot Kaca juga, bahkan awal-awal dia memunculkan dirinya di MPL, ada Jawhead. Yang aku takutkan tiba-tiba Superlook juga ngebawain satu hero yang late game lagi loh. Karena di sini udah ada Link kan, dan kita tahu full hero dari Superlook ada Masha di dalamnya. Sebenarnya untuk pick Masha nggak buruk-buruk banget untuk melawan 3 pick yang ada di atas dari Alter Ego. Cuma
kalau misalkan menuju ke late game, ya PR juga kalau misalkan ngebawain 2 hero yang late game gini. Kemarin kita ngeliat ini ya, akhirnya Fnatic Onyx Philippines pecah dari win streak-nya dengan Masya Goldlane juga kan. Iya, Masya Goldlane. Gak nutup kemungkinan ya. Tapi lumayan scaling berarti. Wah susah sih itu scalingnya, emang agak PR. Jadi kayaknya dilihat dulu untuk pilihan hero tersebut. Mungkin akan menuju ke hero badan seharusnya untuk Super Look. Kalaupun Akai lagi juga nggak masalah sih harusnya. Yap. Dan ini di band terlebih dahulu, justru kayaknya Akai potensial bisa jatuh ke tangan dari Alter Ego nggak sih? Buat ngancurin juga setup dari Faramisnya. Bisa banget sih sebenarnya. Untuk bisa nge-lockdown karena dari Link juga kan. Tapi Owen berarti yang harus menggunakannya. Iya itu dia. Belum pernah ya kita ngeliat Owen pakai Akai ya sejauh ini. Belum, so far masih belum sih. Oke. Jadi kayak kalau misalkan kita ngomongin Akainya tadi udah sempat muncul dari Super Look, malah referensi terbaiknya ya pick keempatnya malah ke Akai jadinya. Dari Bigatron Alpha justru Iya, ya. dari Bigatron Alpha lagi gitu loh, Yap. membawakan Akai. Ruby ini berarti kan tadi kita lihat masih ada fleksibilitas ya. Dan ternyata Ya Kufra sih. Kufra. Karena udah ada Ruby, kalau sampai ada Kufra juga, waduh itu Fanny-nya bakal pusing sih. Tadi Pak, kalau udah keluar kayak gitu, buset deh jalannya udah pro boden semua itu. Iya, nggak ada jalan pulang untuk Fanny harusnya. kejeduk Iya, tapi kan Akai juga bisa mereka gunakan sendiri gitu loh. bisa lagi. Dan tadi Iya. kan di game pertama cukup efektif ya. Iya. Ngebuat dari Akai-nya juga jadi player of the game. Iya. Udah misalnya mereka ngambil Akai ini lagi, dua-duanya hero tersebut pun masih bisa digunakan oleh 2 player yang berbeda role-nya juga gitu. Nggak ada masalah di masing-masingnya gitu. Bener, alright. Tapi dari Bigatron Alpha, jawaban seperti apa yang akan mereka pertahankan? Dan mungkin kalau misalkan ada mau pick Akai, ini juga kan Ruby-nya berarti masih fleksibel. Tapi ternyata tidak. Mereka high loss yang diambil. Emang Fanny kalau misalkan ketemu sama Hylos agak sedikit bingung juga sih. Lama ya. Lama dia untuk bisa nge-deliver damage. Butuh si Halberd. Dan secara nggak langsung kayak maksain Heist biar main hero di 100 Sword sih. Dia butuh hero kayak Kari, Moskov. Di satu sisi kayak ada Link juga kan ancaman jatuhnya. Dan kalaupun ambil Moskov, melawan Ruby di laning itu bakal jadi berat banget untuk Heist. Dia harus bener-bener dibantu sama satu hero lagi yang bisa ngelakuin rotasi cepat. Oke. Tapi penasaran sih untuk apa nantinya yang dibawakan sama Owen dan juga Hais. Chow Moskov kah? Chow Moskov, Chow Kari. Atau Chow Bruno lagi jangan-jangan. Bisa banyak banget sebenarnya untuk dari segi possibility-nya juga ya. Tapi yang pasti mereka butuh DPS untuk bisa. Tapi itu dia Jawhead. Hero yang dimunculkan bersama dengan Claude. Damage per second yang dibutuhkan untuk bisa melumat habis nantinya dari high loss peak of power yang dibawakan dengan Jawhead. Ini malah ngebuat Ruby di gold lane-nya makin lebih mudah nggak sih untuk dibawakan? Iya. Kayak ada Jawhead juga kan. Kalau- Cancellation-nya kan masih ada Don Run Wolf King. Kalau misalkan kita asumsikan ini tetap hero buat Eman nih di pick kelimanya. Kalau kita asumsikan ya, Iya, One atau Brody? Brody lagi sih. One ternyata. One ternyata, what? Ya karena aku jarang banget juga sih ngelihat dari Eman pakai fighter di gold lane-nya. Jadi ya memang sebagai marksman aja, true marksman, gold laner. Ini tapi Link sama One sih, 2 hero scaling. Jatuhnya Bigatron antara ngelakuin 2 hal. Antara mereka emang bener-bener nunggu late game-nya sampai mereka bener-bener mencapai power spike terbaik mereka. Atau mereka ya udah menangin early game-nya, jadi One prematur. Waduh, bahaya nih ya. Oke. Dan kita akan melihat match point pastinya untuk Bigatron Alpha. Akankah disamakan keadaannya oleh Alter Ego karena hero scaling yang nantinya akan bisa mereka tutup di early game pressure-nya. Nah ini datanya sesaat lagi pun akan bisa kita lihat bersama-sama nih. Iya, sabar dulu ya. Masih nyangkut di cakung tuh kayak. Nah, enggak dong. Hah? Langsung aja kita mah langsung aja nggak sih nih? Langsung aja ya Iya, udah. match point. Oke deh kalau begitu teman-teman, ini adalah match point untuk Bigatron Alpha. Apabila mereka bisa menutup game ini, berarti di leg-nya kedua untuk Derby SM menjadi milik Robot Merah. Jadi langsung saja kita menuju ke Land of Dawn, jadi MPL Arena. Mana suaraja? Wow. Karena kita bakal lama tidak berjumpa di Jakarta nih kebetulan ya. Ini hari terakhir dari regular seasonnya juga. Sampai nanti kita ketemu lagi di playoff Bandung. Tapi untuk peraduannya nih, di Battle of Assassin antara Link dan juga Fanny nih Prof. Ngelihat dari potensinya akan jauh lebih dipegang oleh siapa? Ya kalau kita ngomongin soal early game ya sebenarnya lagi-lagi Fanny lebih diuntungkan sedikit ya. Karena
ganking powernya lebih tajam dibandingkan dengan Link. Sementara kalau kita ngomongin soal late game, Link ketika nanti sudah memiliki item-item yang mumpuni, ketika dia 1v1-nya dalam keadaan datang terakhir itu akan ngebantu banget buat Link menangin matchup lawan Fanny. Jadi lagi-lagi bergantung kepada bagaimana posisi dan juga pemilihan dari gankingnya di early game. Set deh. Langsung kelempar aja Ki tadi sepertinya. Agak sedikit melayang sesaat di mana Owen mencoba untuk bisa mendekatnya kembali. Dan sekarang ada informasi yang bisa didapatkan Nile. Nah, Nile first blood. Yes, dan bahkan flickernya ke-trigger. Sebuah defensif yang ternyata masih belum cukup. Karena Nanael ngejar sampai lini belakang. Bahkan kali ini, Super Ken. Oke, Super Ken bisa aja ke-trigger harusnya di sini. Tapi lama-kelamaan sama sekarang Moreno di bagian tengah. Berhasil kabur. Cari lagi. Oh, main ayunan karena Cutthroat-nya belum ready kayaknya. Dan emblem by IndyHome terlihat dari Swift ya. Pemilihan agar farmingnya juga lebih cepat. Dibantu dengan adanya Smart Missile tadi digunakan oleh Owen. Jadi jangan heran kalau seandainya ternyata Fanny yang digunakan sama Nanael lebih cepat rotasinya dibandingkan dengan Super Ken. Yap, dan damage dari Nino sakit banget juga ya. Oke, Nino terlalu dalam kah? Udah kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya. Nino menyisakan 2 bar HP saja. Itu gara-gara 2 conclusive blast kan. Kanan kiri kena tuh dua-duanya. Jadi ya damage yang diberikan akan sangat-sangat burst. Dan meledak gitu ya. Setup menuju ke Turtle sudah kita lihat juga Owen akan mencari informasi, memberikan zoning out terhadap keberadaan dari Super Ken-nya. Super Ken mulai mendekat, langsung saja dia maju dengan missile expert. Tadi udah sudah kuakan dan ini dia. Ada detonasi sekarang dari seperti yang tapi masih ada. Netherite yang menyelamatkan dirinya, bisa nggak diri bertahan tapi tidak. Super Ken-nya pun langsung panggilan dia tersebut. Masih ada Netherite pula yang udah langsung dikuakan oleh Valentina. Mereka masih melanjutkan sebuah tim fight di dalam area tersebut. Tapi Nino-nya menjadi korban pula. Ada Nanael yang sudah hadir. Dengan skill kayak bola begitu menyakitkan Nanael. Menjadi sang eksekutor. Oh, masih ingin lebih? Wah, lagi nih. Oke, flicker. Flicker. Owen berhasil mendapatkan dan Ki bisa nggak dia bertahan sampai terakhir. Ki pun menjadi korban dan Super Luke gagal mendapatkan Owen. Dan alter ego mereka bermain agresif. Mereka tahu targeting dan bagaimana memanfaatkan early-nya dari sang Owen. Ejector sangat-sangat menjadi petaka untuk Bigetron Alpha. Digalakin ya early gamenya ya. Biar Nanael bisa dimaksimalkan dengan Fanny-nya. Dan sekarang tinggal bagaimana menunggu counterplay dari Bigetron Alpha. Gap 4 kill. Membuat Bigetron Alpha jadi tidak bisa melakukan inisiasi balasan yang seimbang. Apalagi ganking powernya mengerikan loh. Wah, ditarik lagi nih. I'm offended-nya connect tadi belum cukup untuk follow up damage. Dan ngelihat kali ini dengan keunggulan yang bisa dipegang sama alter ego, mereka menguasai nih dari mapnya. Owen bener-bener menjaga setiap rerumputannya agar tidak ada serangan kejut dari Ki. Ya, karena mau gimana pun kalau kita melihat dari high loss-nya Super Luke ya, dia juga bakal susah banget untuk team fight. Targetnya cuma satu nih untuk law and order. Jadi nggak bakal punya banyak target untuk bisa dihentikan dengan kehadiran dari high loss-nya. Malahan Fanny-nya ini benar-benar harus menghindari Ki. Karena takutnya kalau ketangkap sama Ruby ini bakal jadi cerita yang berbeda. Dan tertangkaplah sudah untuk sekarang Owen ya, bisakah dia bertahan karena sekarang ejector tadi udah berhasil untuk melemparkan tapi dari web dikeluarkan kembali. Ki-nya masih berusaha untuk bisa bertahan di bagian belakang sementara Super Ken mendapatkan ke arah satu player. Owen menjadi korban. Oh, Rondel? Wih, Hampir. Sabar. Hampir ya bisa ditumbangkan, tapi lihat bagaimana fast-handnya juga dari kedua belah assassin kita ya. Permainan 4 pedangnya juga target menuju ke arah Owen. Tapi butuh waktu yang cukup banyak juga tadi untuk bisa gimana numbangin arah jauh headnya. Wih, Naila udah hadir kembali dan Super Ken. Wah, Nino ternyata yang melakukan inisiasi tersebut ya. Dengan Detonus Welcome, dia langsung menangkap ke arah dari Super Ken. Dan 2 kali tumbang, lihat 4 point kill dengan Nile. Benar-benar early yang sangat-sangat leading untuk alter ego. Ini ada yang kesurupan apa gimana Iya, di belakang kita ada yang kesambet kayaknya. Ini Alter Champs yang lagi excited banget. Iya, sabar, relax, tenang, santuy. Ya ampun, masih kesambet di belakang kita ini. Semangat playoff itu namanya. Oke, tapi ya melihat kembali untuk nantinya setup di arah objektif Turtle-nya pun ini akan menjadi salah satu penentu. Apakah akan ada di kontes oleh Super Ken-nya? Karena Super Ken masih coba untuk dapetin sedikit minion di atas ya. Dan sekarang Owen ada Super Force tadi udah akan berhasil melempar ke arah Henki di mana Ki terjebak Emo Vendor dikeluarkan pula ada Blazing Duet dari Ais, namun damage-nya belum begitu berasa dengan adanya dari William yang udah langsung dikeluarkan pula. Owen yang tertangkap basah berhasil langsung dihancurkan. Nino-nya tertinggal sendirian di bagian belakang, bisakah dirinya bertahan dan tidak bisa, bahkan sekarang crossbow of tank-nya Hais
masih bisa selamat. Fight jangka panjang, jangan lupakan di sini Superloop punya Revitalize. Yang dimana sama-sama adu Netherrealm, tapi bedanya di Revitalize nih. Ya ada bonus heal juga ya. Apalagi di belakang sana itu Ki-nya nggak tumbang tadi. Bener-bener pas banget blazing duetnya. Oh buset deh, sakit sakit banget. Sakit banget. Cutthroat dari Nanael. Ngeri ya. Ini lagi-lagi, pokoknya target utamanya dari Alter Ego harus depannya dulu, Ki-nya dulu. Yep, dan tertangkap tadi sama Vendor dikeluarkan pula. Superloop mencoba untuk bisa menjadi satu buah badan, tapi Naelnya sedikit lebih tersisa. Gagal untuk bisa mendapatkan turtle-nya, tapi Nael harus pergi dari area tersebut karena terlalu berbahaya dan Owen kembali tertinggal. Ada aksi balasan yang perlahan tapi pasti sudah dilakukan oleh Bigetron Alpha. Yap, dan Owennya udah bisa dipanis terus-terusan nih ya. Atas gerakan-gerakan yang dia lakukan di awal game, sekarang benar-benar dimakan dulu Owennya. 1v1. What? Solo kill. Kedua kalinya harusnya ya, tadi ada kejadian seperti kayak gitu di atas. Solo kill terjadi juga, bertukar dengan adanya satu buah outer turret di bottom lane. Tapi lagi-lagi Eman-nya pun cukup free nih sekarang. Wah ini ya lagi-lagi, emang harus ada satu carry yang benar-benar bisa farming dengan bebasnya. Dan itu kayaknya diserahkan untuk Eman sesaat lagi. Kalau kita ngomongin soal menit yang ke-7, ya terlalu cepat sih untuk bisa dibilang team fight ya. Karena mau gimana pun Eman masih butuh item-item lagi seperti Demon Hunter Sword. Dan itu dia Demon Hunter Sword-nya, tapi pressure-nya, 4-man move bahkan dari Alter Ego. Iya. Dia udah mulai gerak ke area bottom lane untuk bisa memenangkan bagaimana landing-nya Hais agar nggak kalah-kalah juga nih dari Cloud-nya. Yep, Hampir. nggak apa-apa, itu rumputnya udah terlalu panjang Panjang ya. tadi kan di situ rumput. Tutupin, buka aja dulu dikit. Udah banyak belalang juga tadi di situ. Waduh. Tapi di area top lane juga Super Ken-nya masih coba jalanin jauh. Outer middle turret akan jadi target. Yep, dan Hais langsung berfokus. Bisakah mereka mempertahankan satu kata terang? Lagi. Again. Solo kill. Jago memang Nanael, gimana lagi-lagi menunjukkan tajinya bermain dengan mekanikal tinggi. Solo kill again untuk Super Ken. Oke. Wah ini jadi sebuah dilematik juga nih untuk Alter Ego. Terutama untuk Kodelwin yang ada di belakang ya. Beli atau loan? Dijual apa enggak masalahnya? Nael. Itu dia. 6-0-0 dengan Heptasis dan juga ada Malefic Roar. Dicari lagi sepertinya. Seperti yang aku bilang dari tadi kan, untuk match up 1v1 Link lawan Fanny. Ini Fanny-nya kuat banget di early game-nya. Dan masih dicari ketemu juga. Lagi. Dan lagi. Nanael lagi tidak luput dari sosok jungler Bigetron Alpha, targeting menjadi satu hantu yang benar-benar mengikuti terus-terusan Super Ken kemanapun berada. Ini mah Nanael naon eta. Nanaonan eta, lain Nanael itu mah Nanaonan. Agak Bisikan. berbeda. Wow. Dia tahu purple buff-nya up ya. Langsung dia cari dan sekarang bahkan nge-camp di area orange buff. Apakah akan ada solo kill lagi Bakulu? Apakah akan ada lagi? Ngilu ya terlihatnya juga. Ini Dipancing. jump scare di mana-mana jatuhnya. Bener juga, horor ya. Horor banget, namun sekarang mau Vendor. Gagal untuk bisa mendapatkan Nino, di mana tadi Nino sedang charge. Lewat Detonas welcome ya. Yep, dan sepertinya Nanael udah nongol juga di atas nih ya. Nggak mau terlalu maju untuk Super Ken, agak sedikit traumatis kayaknya nih. Oh, dikejar lagi. Lagi! There you go. Lagi. 8-0-0 untuk Nanael. Dan Lordnya terbuka untuk saat ini. Super Ken tumbang 6 kali. Dema. Ini kalau di Pekanbaru nih ya Ul ya. Ala Saki utak dan mencali aja. Waduh, apa Udah Nanael? sakit pala ngelihatnya Ul. Iya. Sakit pala Ul. Ini Nanaonan, iya. Nanaonan, Nanael. Gelo pisan ya ngelihat, lagi-lagi ternyata emang satu-satunya yang diharapkan lane jauh ya Super Ken yang akhirnya ketemu terus. Wow. Betul, Review levelnya play in. Nino? Wow, sekarang Nino, Detonas welcome-nya berhasil dikeluarkan dan Ki masih berhasil selamat dengan Nado Rap tadi udah langsung diaktifkan begitu saja, tapi Moreno masih memperjuangkan rekan-rekannya dan Superloop menjadi korban pula. Eman berusaha untuk bisa terbang dan Eman gagal untuk bisa terbang ke atas. Oke, 1 tukar 3 bukan hal yang baik tapi mengintip lagi, dikejar gak sih? Ketemu lagi. Oke, ketemu lagi, mau dikejar kah? Tidak ternyata. Disengage karena Lord jauh lebih penting sekarang. Sempat ada terjadi threat kill dan memenangkan Alter Ego dengan team fight besarnya. Free Lord harusnya untuk mereka. 9-0-1 untuk Nanael. Yang benar-benar sangat leading sekarang. Udah punya Blade of Despair juga.
Tinggal Hunter Strike harusnya next itemnya. Wah, Lihat basic attack-nya begitu menyakitkan, nggak heran solo kill sering terjadi dan Super Ken. Super Ken. ini Oke, tamat kayaknya riwayat Fanny dari Nanael ya. Udah Betul. terakhir nih kayaknya kita lihat ya. Ini mah Super Ken udah bro, super trauma ini. Waduh, bener juga. Oke. Dan di arah bottom lane juga inner turret memang masih bisa dipertahankan. Tapi masalahnya lini belakang pun tidak ada yang aman. Lane jauh dijagain habis-habisan Dan yang- alter ego. Ini yang ditakutkan adalah yang kena next-nya udah bukan Super Ken, tapi Eman. Itu Ya. dia, Seperti kita tahu, Fanny itu bisa bener-bener instan loh ke 1-1. pastinya ya. Bener-bener bisa langsung hilang 1-1-nya loh. Mhm. Apalagi belum ada Win of Nature, harusnya udah ada Udah ada, sebenarnya. udah Tapi ada. apakah itu cukup nantinya? Karena masih bisa dikejar loh. Movementnya dari One kan nggak terlalu sekencang Nino? Fanny. Nah, masih gagal dan mereka pun mundur kembali. Tapi mereka juga harus berpikir keras ya. Untuk tidak memberikan spot benar-benar untuk 1-1 ya. Karena 1-1 bisa membalikan keadaan kapanpun. Ya itu yang mengerikan sih ya, takutnya kena dan bahkan bisa menjadi salah satu Weh. fight back. Weh, Solo kill lagi. what? Another solo kill. Another solo kill dan pertarungan kembali terjadi. Netherrealm sudah terlihat tepat berada di depan area defensif yang dibikin oleh Bigetron Alpha. Tapi mereka sepertinya masih berhasil bertahan. Dan solo kill count berarti udah hampir 5 ya. Harusnya berkali-kali menjadi korban. Dan kali ini 7.000 gold lead yang dipegang oleh alter ego. No one can stop Nanael kali ini. Bang, udah bang, itu mah dari tadi bang. Wah, gimana Prof? Ini benar-benar solo kill yang terlalu banyak sih. Dan udah sering terlalu terjadi, bahkan Super Ken bahkan tidak mengeluarkan Tempest of Blade-nya sedikit pun. Gak sempet gak sih, udah terlalu instant burst gitu. Udah terlalu burst emang, Iya. itu kenyataannya. Ini mah ngasih bahan eval ya untuk Bigetron ya. Mana habis ini kan mereka libur tapi kan eval jadinya. Eval untuk Bigetron atau untuk Super Ken? Nah loh. Spesifik ke Super Ken yang sudah tumbang 7 kali. Oke, ada sebuah movement Nino? tadi terdengar namun sekarang pertama kembali terjadi. Coba lihat Nanael ada di bagian belakang tapi Nanael Wow. dengan power steering yang ada di dalam tubuhnya beloknya gampang banget. Langsung putar Oh, balik dikejar, lagi. dikejar, nih. dikejar. Oh, dikejar kembali, oke. Super Ken. Hehe. Enggak, tapi sepertinya nafsu membunuhmu kali ini Super Ken gak mau Super yang Ken. ngejar. La. Super Ken. Super Ken, oke. Ada tempo sampai udah langsung dikeluarkan. Again, hampir saya ada Super Ken. Super blunder. Dan satu buah derby STM kali ini menunjukkan bagaimana mereka sering banget baku hantam. Ini mah bukan STM. Solo, 1 versus 1. Wow. Super Ken sepertinya harus relax sedikit. Super Ken sudah tumbang 8 kali. Iya. Dan harus lebih berhati-hati next-nya. Karena Lord akan bergerak ke bagian top lane. Sementara itu di sisi yang berlawanan. Belum terdeteksi bagi Nanael. Iya. Tapi untungnya tidak jadi untuk secure ke area dari orange Dan buff-nya. ini pentingnya juga bermain tanpa emosi ya. Karena dia. kayaknya emang udah kebawa adrenalin banget. Pasti, Pengejarannya pasti tadi kan. kesel, Pasti Iya. kesel. Makanya Wah ilah ini ada Lilana. Lilana. Ada Lilana. Udah lama gue kakak ketemu ini makhluk ini. Hey. Iya, ini lagi mencurahkan isi hati dari Super Ken. Tapi Oke. tak begini. Dan nonton langsung FL ID Extremer ya. Kunjungi juga channel officialnya nih. Ya ilah. Nang udah lama gue kakak ketemu lu Nang. Kakak rindu gue apa hei. Ya ilah. Wow, 10 kill dari Nanael. 8 death dari Super Ken. Apakah ini akan mampu untuk defense karena dari tadi kita juga belum melihat play dari Eman. Oke, masih cukup santai sekarang mereka. Area defensifnya sudah mulai terbuka. Satu, Bestar lagi di area mid, sudah berhasil dibongkar. Tapi Nino kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Ada Superlock yang udah kembali. Tadi hampir saya terpanggil, tapi Ninonya berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang Superlock mencoba untuk bisa mengejar ke arah siapapun. Ya, dan rondelnya juga udah ke-trigger dari satu buah Netherrealm curiannya. Waduh. Masih cukup aman sejauh ini untuk Bigetron Alpha. Karena sebenarnya juga Nael belum ikut fight nih ya. Dia Iya. belum mengincar ke lini belakangnya, terutama Eman. Dan boleh sih jangan fight dulu kalau begitu karena rondelnya harusnya belum ready dengan IMU. Jadi jangan sampai kerugian bisa didapatkan oleh alter ego karena mereka udah leading 8.700 gold. Tapi ini adalah timing yang tepat untuk Bigetron paksa teamfight di area purple buff. Karena dari tadi Super Ken tidak mendapatkan purple buffnya. Yap. Mah ini mah kejadian kayak begini FIEP 2 season ini. Dihitung ya nanti. Iya 2 season ini. Oh, mungkin kita harusnya nanya kali ya. Korsil, oh Hei. Nggak kena. come on
on Dexter, itu showtime. Wah, Dan benar nice. ditunjukkan ya di mana Battle Mirror Rematch tepat waktu. Ya. Menghindari I'm offended. Waduh. Oke. Jump scare lagi. Yang kena jump scare kita juga ya. Oke. Dan lagi-lagi Super Ken harus tenang, harus relax. Mhm. Jangan sampai terpancing emotional play dari alter ego. Saya kayak begitu ya, jump scare-nya ya. Iya. Kaget sih seadanya ya dengan satu, bahkan nggak mau targetin ke orang nggak sih? Cuman ngasih gertakan aja. Ya, ini bener-bener gold yang swingnya luar biasa jauh sih. Bahkan kalau sadar atau tidak sadar ya, Super Ken sampai punya Dreadnought Armor untuk bisa menghindari damage yang begitu tinggi dari Nanail. Yang dia udah lengkap banget itemnya sampai dengan si Halberd. Ini emang tujuannya buat ngedeny lifesteal juga kan dari Haskell. Biar damage-nya tidak begitu masif diterima. Ini 5.000 buang, Bedanya 5.000 antar jungler teman-teman. Jauh banget. Solo kill kok demi bisa solo ya? kill. Ya itu gara-gara solo kill, farming yang berbeda, lane jauh yang bener-bener gak kepegang juga sama Bigetron Alpha. Panen ya. Jadi Supir kan tadi dari tadi ke Nanail jadi super donatur tuh. Iya bener. Oke, Oh, tapi lu? super look. Oke, ada pergerakan namun sekarang mereka berusaha untuk bisa mendekat. Nah ini dia, mungkin sepertinya untuk beberapa hero, itemnya sudah mulai sama. Ada Super Ken yang mendekat ke bagian terdepan. Tapi masih ada Eman juga di bagian belakang. Ada satu lagi. Ada force-nya udah langsung dikeluarkan dan Rowan yang terjebak sendiri. Tepat berada di tengah-tengah pertempuran yang terjadi. Tapi masih ada Super Look dengan Netherlamp. Dan juga satu Glorious Power tadi udah dikeluarkan. Eman-nya masih belum bisa mendapatkan karena beberapa menit. Tapi Super Ken berhasil dihancurkan kembali. Dan bahkan 2 pemain hilang dari Bigetron Alpha. Oke, Eman-nya ada pada berbeda. Ada satu Winter Crown. Bisakah dia terbang? Tapi saya ini dan Crossbow Tank langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi masih ada satu Crossbow Tank lagi tadi yang udah langsung dibegal. Dengan adanya Winter Crown di dalam tubuhnya Nino. Tapi Nino-nya masih berusaha untuk bisa pulang. Namun untuk sekarang mereka berhasil membalaskan keadaan kembali. Dan mendelay waktu pastinya untuk Alter Ego gagal. Untuk bisa mendapatkan kemenangan dengan cukup cepat. Dan shutdown terhadap Nile. Jadi satu tabungan pecah. 8.000 gold lead Wow. seketika hampir Iya. bisa dikejar. 5.000 gold loh, comeback dari Bigetron Alpha. Ini bahaya malahan buat alter ego. Oke. Jangan sampai terbuai dengan winning condition dari alter egonya sendiri. Karena Bigetron sekarang sudah mulai mendapatkan momentum mereka. Walaupun Super Ken tadi tumbang juga untuk ke-9 kalinya. Tapi setidaknya sekarang Eman yang dapetin last hit ke arah dari Nanail dengan 10 kill. Itu menjadi shutdown yang Ya. mahal. Berubah lagi nih jadi dari Super Ken jadi supersonal. Waduh. Iya. Waduh, Iya, iya. ini bahaya buat alter egonya. Jangan terbuai dengan winning momen tadi. Karena sekarang dari 8.000 gold tersisa 3.000 gold saja. Comeback masih possible. Wait. Itu bagian belakang udah kebuka nih. Ya udah ketahuan juga, tapi seenggaknya Yap. lane jauhnya udah mulai dipegang juga Yap. sih. Dan ini dia ada konsil berhasil menarik tadi sepertinya ke arah dari Nino. Di mana tadi mereka sepertinya tahu kalau Nino tidak ada Winter Crown. Dan sekarang Super Ken menjadi orang terdepan guna untuk bisa mendapatkan lagi. Ada satu ejector tadi berhasil melempar karena satu player. Namun sekarang Ais mulai maju ke bagian depan dengan satu MI-nya masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Oh ini Lordnya nggak di-reset? Oh, Lordnya. Oke, Lordnya mau diterusin. Ada Super Ken yang berusaha untuk bisa mendekat 10.000 SP lagi di dalam tubuhnya. Ada satu lagi Glorious Pathway dan mereka mencoba untuk bisa maju. Tapi Super Ken berhasil membalaskan itu semua dan sekarang lawannya berhasil dihancurkan dan ini menjadi satu momentum yang begitu mengerikan untuk pemain dari Alter Ego. Nanail menjadi korban pula. Ada satu juga ronde. 3 player down. Dan Lordnya didapatkan oleh Bigetron Alpha. Menyisakan 2 pemain dari Alter Ego. Dan apakah ini akan menjadi satu pembalasan yang begitu menyakitkan untuk Alter Ego? Sudah kubilang hati-hati alter ego. Karena sekarang keadaan sudah mulai berbalik. 5.000 comeback gold. Hampir dengan 8.000 comeback gold. Bigetron sekarang pegang kendalinya. Oke, it's time to super revenge kah yang akan dilakukan di mana Nino menjadi korban pertama pula. Hanya karena ada Ais, Owennya masih lama dan game harusnya berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Rasa sakit yang dibalas rasa sakit. 9 kali terkena personal dengan solo kill. Tapi 2-0 berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Derby STM, Wow. team fight tiada henti. Tapi Bigetron Alpha menunjukkan bagaimana mereka sabar dan melakukan pembalasan yang sangat-sangat keji. Oke, a supersonal dibalaskan, a super revenge 2-0
Dan super comeback Wow, super comeback. yang terjadi di super team di Alpha Bigetron. Wow. Yang bahkan sampai 9 kali tumbang. Super Ken masih mampu untuk menjalankan tugas akhirnya, yaitu dalam mendapatkan Lord dengan Retribution, Lord Evolve, dan Eman yang unstoppable. Tidak bisa dihentikan sedikit pun. Wah, ini Wah, terima kasih atas match-nya, seru sekali teman-teman. luar biasa. Derby STM Terima kasih. selalu bisa memberikan pertandingan yang sangat-sangat menarik. Yes, but it's okay. Alter Ego tetap ke Bandung kok. Tenang, tetap ke Bandung Tetap ke dua-duanya ya. Bandung. Tetap ke Bandung. Udah, Panai chill, santai semuanya ya. Iya, tapi